Langsung saja kita lanjut ke materi sesi 2 dan sesi 3 ya Ustaz ya. Ada SOP pelayanan jamaah dan penanganan masalah yang nanti akan dilanjutkan dengan strategi marketing umroh. Wah, ini ilmunya sangat daging semua pokoknya insya Allah. Dan langsung saja kepada Coach, kami persilakan untuk kembali menyampaikan sesi selanjutnya. Silakan Coach. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita nggak teriak-teriak lagi ya. Ini nasinya masih di tenggorokan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ada SOP tour leader dan kendala-kendala teknis yang harus kita lakukan. Oke. Tadi sudah saya ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Kurang lebih cara kerja tour leader itu kita menggunakan rasa Bapak Ibu, pakai empati. Kalau ada yang lebih tua daripada kita, bayangkan itu adalah orang tua kita. Kalau terjadi dengan orang tua kita, kayak mana rasanya? Kalau itu terjadi dengan teman yang seumuran dengan kita bayangkan andaikan itu terjadi dengan kita, gimana rasanya? Kalau itu di bawah umurnya dengan kita, maka bayangkan itu adalah anak kita, gitu ya. SOP-nya hanya di situ. Kemudian yang kedua ada kode etik. Kode etik itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Anda tidak mengganggu orang lain, Anda tidak memadamkan cahaya orang lain, itu adalah kode etik terbaik dalam Islam. Ya, saya ulang. Kode etik terbaik adalah Anda tidak memadamkan cahaya orang lain, Anda tidak mengganggu orang lain. Itu adalah sebuah kode etik dasar dalam Islam. Sama-sama di tour leader, sama-sama walaupun berbeda travel, gitu ya. Jangankan sesama tour leader dari travel kita, berbeda travel saja, kode etiknya memang kita tidak boleh memadamkan cahaya orang lain, apalagi sampai memutus rezeki orang lain. Itu etika dasar, ya. Kita 2:30 diburu-buru sama organ untuk di samping, makanya lebih cepat-cepat, ya. Kita percepat nih, karena kalau materinya bicara SOP 2:30 baru materi ketiga, nanti giliran materi closingnya malah sambil dangdutan. Ini pejuang Allah tadi sampai takbir gitu kan, tangan sampai goyang-goyang. Repot ini Bapak Ibu. Baik. Ada hal yang baru, kalau kata Pak Direktur, di Toris akan reborn. Reborn itu akan memiliki wajah baru Bapak Ibu. Kita akan punya sistem Bapak Ibu. Kita akan punya sistem, kita akan punya standar kerja buat teman-teman semua. Baik itu yang ada di lapangan, baik itu yang mau jadi agen, baik itu yang mau jadi cabang, itu akan ada aturannya. Dan yang pasti bukan mempersulit Bapak Ibu, tapi dalam rangka untuk menertibkan supaya kita tidak terjadi chaos di bawah. Sealim-alimnya kita, sedekat-dekatnya kita dengan Tuhan. Kalau udah urusannya 3 hal ini goyang kita Bapak Ibu. Apa Bu? Harta, tahta, wanita. Apalagi urusan yang belakang, yang bawah ini. Goyang semua yang di bawah ya. Harta, tahta, wanita. Apalagi di kita, di travel kita ini akan sangat beririsan dengan yang namanya uang. Hanya gara-gara ujroh bisa ribut, hanya gara-gara si A yang berangkat kita bisa ribut. Maka nanti ada closing statement yang akan kita buat, yang itu menyadarkan diri kita kembali. Oke, siap? Oke, silahkan ambil bukunya. Mana sudah? Nah, dibuka bukunya. Nah, baru ini kita ngomongin bisnis. Strategi langitnya akan kita mainkan. Kejutannya, saya akan lelang hari ini Bapak Ibu. Saya butuh 15 orang. Siapa yang siap bersedia untuk kita coaching? Tahu coachingnya? Kita dampingi, kita gembleng, kita bina untuk membuka pelatihan sejenis
untuk mengembangkan jaringan di kabupatennya masing-masing. Sehingga kita akan mendapatkan target di bulan Januari 1 pesawat umroh bareng Ajis Gagang dan Kiai Hasan Kosasi. Oke. Kemudian nanti ada informasi-informasi serunya. Tapi sebelum itu, ini program hanya untuk yang ikut pelatihan saja. Yang nggak ikut pelatihan nggak bisa. Nanti yang bersedia siap di coaching, siap untuk membuka jaringan baru sehingga mudah kita dalam bekerja, sistemnya kuat, dapat jamaah target berapapun itu mudah gitu ya. Kita nyari sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya, tapi setelah itu dilupakan gitu saja. Ya enggak? Ujung-ujungnya apa? Kita jadi mucikari, Pak. Mucikari travel. Di sini udah habis, jamaah nyari lagi travel lain. Jadi bermuka 7 kita. Ganti-ganti seragam. Karena apa? Lelah, Pak, capek. Nah, kalau di sistem kita sudah bangun, bisa dipastikan Bapak Ibu akan bekerja dengan banyak kaki. Gitu ya? Siap? Oke, lanjut, Mbak. Mengapa harus ada marketing itu apa? Marketing itu sistem penjualan, plan itu rencana. Kenapa kita harus merencanakan untuk setiap pekerjaan kita? Ya enggak? Yang pertama, marketing itu ibaratkan GPS, Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu siapa calon jamaahnya, kita nggak punya target, kita itu akan sibuk setiap hari, tapi nggak berkembang. Capek aja. Dapat untungnya segitu-segitu aja. Gitu ya. Maka orang sukses itu bekerja berdasarkan sistem. Kalau orang gagal, kerjanya berdasarkan mood. Kerja. Capek, tidur, nanti aja, besok lagi. Tapi kalau sistemnya sudah bekerja, Bapak Ibu bangun tidur itu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan besok. Berapa orang yang mau saya bawa, siapa yang saya harus hubungi, kan begitu. Cara jualan itu cukup 3 aja triknya. Ada orang yang namanya audio visual. Ya, ada orang audio, ada orang visual, ada orang kinestetik. Orang audio yang mana? Orang audio itu pendengarannya yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau WA-an sambil ngobrol, itu ciri-ciri orang audio. Gitu ya. Saya lagi ngomong nih, Bapak Ibu sibuk nulis sambil dengar, itu orang audio. Oke. Cara jualannya gimana dengan orang audio? Ceritakan banyak pengalaman orang lain, pasti dia tertarik. Jangan sodorin brosur, gak suka dia. Banyak cerita pengalaman orang lain. Ciri-ciri orang audio kalau ke pasar beli barang, dia nggak akan sentuh itu barang. Dia cuma datang lihat, cerita tuh kasirnya, pelayannya. Ibu, ini baju sutra ibu. Ibu tahu dengan Ruben Onsu? Ya, dia yang dalemannya itu Ruben Onsu belinya di sini. Bahannya ini, Bu. Ruben Onsu pakai daleman dari sini. Ibu tahu nggak? Sutra itu, Ibu, terbuat dari ulat bulunya sutra. Yang pakai cuma raja-raja Arab. Gitu. Dan dipastikan dia nggak akan tanya harga. Kalau dia sudah nyentuh, pasti beli, dijamin. Itu orang audio. Dia. Ciri-cirinya apa? Kalau Bapak Ibu ngobrol dengan orang-orang audio, dia pasti lebih banyak ngerjain kerjaan lain, tapi nyimak omongan kita. Audio. Gitu. Gampang aja caranya, sodorin aja brosur. Kalau dia nggak ngeliat brosur tapi malah ngobrol dengan Anda, ngeliat brosur lagi, ngobrol lagi, berarti dia audio. Paham? Ada 2 orang visual, Pak. Orang visual itu cara gampangnya apa? Sodorin brosur, Anda ngoceh, ngobrol, tiba-tiba dia nanya, apa tadi, Pak? Itu orang audio. Ciri-cirinya orang visual itu kalau dia WA, ngobrol, WA nih, kita ajak ngobrol, nggak denger dia.
Diem. Ya. Apa coba? Apa tadi? Gak tahu. Nah, itu visual. Orang visual harus pinter-pinter tim desainer. Semakin canggih ininya template brosur Bapak Ibu, atau semakin canggih flyer Bapak Ibu, itu bakal gampang menarik perhatian mereka. Gak usah banyak cerita. Nih Pak, harga sekian, Bapak naik ini, udah. Nanti dia yang bermain imajinasi sendiri. Itu orang visual, gampang ya? Itu orang visual. Kalau dia beli ke pasar pun begitu. Ciri-ciri orang visual itu ya jalan. Kalau dia udah megang bahan, dia raba-raba sama dia. Pantas gak buat saya? Itu pasti beli dia. Gak bakal mundur dia. 90%. Ada satu terakhir orang kinestik namanya. Ciri-ciri orang kinestik itu petakilan. Itu petakilan. Pecicilan. Banyak nanya, banyak ngomong, nggak fokus, nggak mau dengerin. Ini orang kinestik ciri-cirinya satu, keliling pasar, pulang nggak beli apa-apa. Itu ciri orang kinestik. Hindari jualan dengan orang kinestik. Ciri-cirinya apa? Anda tawarin brosur, dia pasti nanya harga. Ciri-ciri orang kinestik pasti nanya harga. Berapa harganya? 3 juta. Mahal banget. Emang nggak bisa 35? Anda tawarin, ya udah 35. Tapi masih kemahalan loh. Enggak lah, di tempat lain aja. Ke tempat lain nggak jadi juga dia. Hindari. Ciri-cirinya gampang Bapak Ibu. Kalau dia sudah ngobrol, sudah main sentuhan-sentuhan dengan Anda. Begini loh, ini orang kinestik. Jangan tawaran jualan dengan dia. Ada orang kinestik di sini ada? Ada nggak? Aku. Hati-hati dengan orang kinestik. Kalau anak sekolah kinestik itu biasanya suka main bola, ya, cari perhatian, pengen nunjuk terus, gitu. Itu orang kinestik. Susah nawarin sama orang-orang kinestik. Nah, itu marketing gitu aja. Gampang nggak? Gampang nggak? Orang nggak sekolah aja kita ajarin bisa ini mah, aman. Kinestik cukup dengan sederhana aja. Bapak mau umroh nggak? Berapa? Ini kinestik itu pasti. Karena pas ya paling 35 gitu. Kita tinggiin aja nilainya. Pasti dia nanya yang aneh-aneh. Pendekatan orang kinestik dengan apa? Sentuhan. Saya orang kinestik Pak. Ketika ada orang nawarin baju dengan saya, dia ambil bajunya, dia pakai ke saya. Kamu ganteng, kamu pantas, kamu pakai aja dulu. Kalau kamu nggak nyaman, balikin ke saya. Beli saya Pak. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba orang datang ke Anda dipegang dadanya. Aku cinta, aku sayang sama kamu. Yuk kita berangkat umroh bareng. Pasti dia nanya, gratis apa dibayarin? Ya dah? Iya. Niat dulu, usahamu akan dinilai oleh Allah. Mikir dia. Artinya apa? Orang kinestik bermainnya perasaan. Mainkan rasanya, tapi dengan sentuhan. Orang audio dengan banyak cerita. Orang visual dengan apa? Gambar. Bapak-bapak yang punya dealer motor sama orang visual, Bapak Ibu bawa motornya, bilang sama dia, pegang tuh bodinya, halus nggak? Lihat tuh suspensinya, keren nggak? Itu orang visual. Orang audio gimana? Pegang orangnya, kamu duduk di samping knalpot, gas sama Anda. Halus nggak? Halus. Bagus nggak? Bagus. Tertarik? Ya kata dia. Orang kinestik dicoba 1 liter itu motor keliling nggak jadi beli. Siap? Itu ya. Oke. Sekarang terus. Bapak Ibu harus tetapkan target Bapak Ibu. Siap targetnya mana yang mau didatangi? Sudah ada belum? Sudah.